Genderang perang ditabuh, cegah penyusup Malaysia, Indonesia perketat perbatasan siaga perang. Tugas yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, tadi sesuai dengan diamanat, bahwa mereka berkewajiban untuk menjaga keamanan, menjaga situasi di wilayah perbatasan antara RI dengan Malaysia di sektor timur. Pagi hari ini saya menerima 2 batalion tugas di PAM Pengamanan Perbatasan PNJ RI, sejumlah masing-masing batalion 450, dan nanti setelah ini mereka akan ditempatkan di pos-posnya. Tugas mereka yang utama adalah menjaga wilayah perbatasan dari ancaman-ancaman, ya, baik yang sifatnya ancaman negara maupun ancaman kriminal. Dalam hal ini nanti kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian kalau kita bisa menemukan adanya ancaman-ancaman kriminal tersebut. Pada kesempatan ini kami ditugaskan membawa pasukan sebanyak 450 orang dari Kodam 4 di Ponorogo. Disposisi kami ada di Tegal, Selawi. Kemudian kami sudah membawa persiapan dalam rangka termasuk kami mendapat pembekalan untuk mengatasi persoalan yang ada di perbatasan. Kami di sini Satuan Lantas Unit Mekanis 63 Wanarasaki bertugas untuk melakukan pengamanan perbatasan. Untuk di wilayah Entikong sini terdapat 2 jalur, yaitu jalur inspeksi perbatasan atau JIPP. Di sini ada sektor kanan dan sektor kiri. Untuk perkara PMI ilegal sendiri memang terjadi peningkatan, di mana memang banyak sekali PMI yang melalui jalur tidak resmi ini melintas di wilayah sektor kanan ataupun sektor kiri Entikong ini. Kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia saat ini dalam keadaan siaga di tengah terjadinya konflik bersenjata antara pemerintah Malaysia dan beberapa negara tetangga juga Indonesia. Kawasan Kalimantan bagian utara rentan penerobosan yang dilakukan oleh militer Malaysia. Tidak menutup kemungkinan polisi dan tentara Malaysia melakukan penerobosan hingga melintasi perbatasan. Untuk mencegah kondisi itu, Kementerian Pertahanan telah berkoordinasi dengan Mabes TNI telah memperkuat kawasan perbatasan. Jarak kita dengan perbatasan Malaysia 150 km, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Mabes TNI. Yang pasti jangan ada sampai satu kebocoran, kita sudah perkuat dengan aparat kita supaya tidak terjadi rembesan-rembesan, ujar Menteri Pertahanan di JCC Senayan, Jakarta Rabu ini. Terkait dengan konflik yang terjadi, pengaku dan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Ia pun berharap agar Malaysia dapat segera menyelesaikan konflik tersebut bersama-sama dengan Filipina dan negara lainnya. Malaysia dan Filipina menyelesaikan dengan cara baik diplomatik. Saya sendiri akan bertemu dengan teman saya Menhan Malaysia, ujarnya. Malaysia kerap kali melanggar batas negara tetangga termasuk Indonesia. Insiden penerobosan wilayah udara Indonesia oleh pesawat Malaysia pada Sabtu menambah sepanjang daftar pelanggaran batas Indonesia oleh negeri jiran itu. Setidaknya Tempo mencatat 3 macam pelanggaran yang pernah dilakukan Malaysia terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. 1. Kasus pencabutan patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia terbagi di beberapa wilayah sepanjang 1035 km di Kalimantan Barat sampai wilayah Sarawak, kurang lebih terpasang 544 patok batas. Sedangkan di perbatasan Kalimantan Timur hingga Sabah sepanjang 1895 km terdapat 4780 patok batas. 2. Kasus Ambalat. Salah satu potensi konflik Indonesia dengan Malaysia terletak di Ambalat yang mempunyai potensi 62 juta barel minyak dan 348 miliar kaki kubik gas bumi. Wilayah ini sudah dinyatakan menjadi wilayah Indonesia sejak 1980-an berdasarkan deklarasi Juanda tahun 1957. Malaysia mengklaim daerah Ambalat berdasarkan putusan Mahkamah Internasional yang memetakan Pulau Simpadana Legitan menjadi milik Malaysia pada tahun 2000. Kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia saat ini dalam keadaan siaga di tengah terjadinya konflik bersenjata antara pemerintah Malaysia dan beberapa negara tetangga juga Indonesia. Kawasan Kalimantan bagian utara rentan penerobosan yang dilakukan oleh militer Malaysia.
Tidak menutup kemungkinan polisi dan tentara Malaysia melakukan penerobosan hingga melintasi perbatasan. Untuk mencegah kondisi itu, Kementerian Pertahanan telah berkoordinasi dengan Mabes TNI telah memperkuat kawasan perbatasan. Jarak kita dengan perbatasan Malaysia 150 km, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Mabes TNI. Yang pasti jangan ada sampai satu kebocoran, kita sudah perkuat dengan aparat kita supaya tidak terjadi rembesan-rembesan, ujar Menteri Pertahanan di JCC Senayan, Jakarta Rabu ini. Terkait dengan konflik yang terjadi, pengaku dan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Ia pun berharap agar Malaysia dapat segera menyelesaikan konflik tersebut bersama-sama dengan Filipina dan negara lainnya. Malaysia dan Filipina menyelesaikan dengan cara baik diplomatik. Saya sendiri akan bertemu dengan teman saya Menhan Malaysia, ujarnya. Malaysia kerap kali melanggar batas negara tetangga termasuk Indonesia. Insiden penerobosan wilayah udara Indonesia oleh pesawat Malaysia pada Sabtu menambah sepanjang daftar pelanggaran batas Indonesia oleh negeri jiran itu. Setidaknya Tempo mencatat 3 macam pelanggaran yang pernah dilakukan Malaysia terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. 1. Kasus pencabutan patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia terbagi di beberapa wilayah sepanjang 1035 km di Kalimantan Barat sampai wilayah Sarawak, kurang lebih terpasang 544 patok batas. Sedangkan di perbatasan Kalimantan Timur hingga Sabah sepanjang 1895 km terdapat 4780 patok batas. 2. Kasus Ambalat. Salah satu potensi konflik Indonesia dengan Malaysia terletak di Ambalat yang mempunyai potensi 62 juta barel minyak dan 348 miliar kaki kubik gas bumi. Wilayah ini sudah dinyatakan menjadi wilayah Indonesia sejak 1980-an berdasarkan deklarasi Juanda tahun 1957. Malaysia mengklaim daerah Ambalat berdasarkan putusan Mahkamah Internasional yang memetakan Pulau Simpadan dan Legitan menjadi milik Malaysia pada tahun 2002.